Hai guys, menjelang FOMC meeting nanti malam, kira-kira bagaimana prediksi untuk kenaikan suku bunga selanjutnya? Kita akan lihat analisa dan prediksi ini ya teman-teman. Dan ada juga analisa harga Bitcoin di XY dan beberapa berita penting lainnya. Nama saya Kalbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat untuk Bitcoin di time frame daily-nya. Seperti biasa, kemarin terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Kita masuk ke dalam kotak warna merah ini dan hari ini juga ada sedikit kenaikan. Kita hampir untuk bisa menembus dan close di atas daripada Fibonacci retracement 78,6 ini yang ada di harga 27.450 dan tampaknya mungkin hari ini bisa terjadi dengan adanya keputusan penting yang akan terjadi malam nanti. Di mana keputusan tersebut kalau misalnya lancar, maka ini akan bisa membawa harga Bitcoin itu naik ke atas ya teman-teman, melewati garis resistance yang ada di sini. Dari indikatornya untuk RSI dan MACD ini masih dalam posisi ke atas. RSI berada di atas 50 dan MACD-nya juga mengarah ke atas, menunjukkan kalau dalam posisi yang bullish. Untuk time frame 4 jamnya, tampak kalau daerah 78,6 ini itu menjadi daerah resistance yang cukup penting. Muncul bearish divergence ketika Bitcoin berusaha untuk menembus daerah 78,6 ini, di mana RSI-nya itu mengalami penurunan. Di histogramnya MACD juga ini mengalami penurunan, jadi ada bearish divergence yang terbentuk, tapi tampaknya ini itu bisa berubah menjadi namanya ascending triangle, tampaknya seperti itu, karena harga Bitcoin ini kalau misalnya dia tidak turun ketika dia rejected daripada 78,6 ini, tidak turun terlalu dalam ketika dia rejected, maka itu adalah menunjukkan adanya buying pressure setiap kali Bitcoin itu turun ya teman-teman. Dan hal ini juga bisa lebih kelihatan kalau misalnya ada banyak wick yang panjang seperti ini ya teman-teman yang muncul ketika harga Bitcoin itu turun. Menurut saya ini nanti dia akan mengalami pergerakan yang ada di sideways di sini-sini saja sampai keputusan nanti malam yang pastinya akan bisa memberikan volatilitas kepada harga Bitcoin dan menentukan arah besar Bitcoin selanjutnya. Kita akan update terus mengenai ini dan kita juga melihat untuk di XY di mana kemarin terjadi percobaan untuk melakukan breakdown yang terjadi di sini ya teman-teman. Dan tampaknya ini juga sekarang sedang berada di luar pola rising wedge ini yang merupakan pola yang cenderung untuk bearish untuk indeks mata uang dolar ini. Kita lihat di time frame 1 jamnya tersebut, ini dia sekarang berada di luar, berusaha untuk bertahan di dalam pola rising wedge-nya itu. Tetapi sekarang kita masih belum bisa bilang karena belum ada pergerakan yang terlalu cepat ke bawah. Mungkin kita akan bisa melihat pergerakan yang cepat ini antara ke bawah atau ke atas nanti malam juga ketika FOMC meeting itu sudah keluar. Di mana nanti malam itu seperti biasa jam 1 dini hari akan ada FOMC statement. The Fed akan mengumumkan berapa besar kenaikan suku bunga yang akan terjadi di bulan September ini, di mana sebelumnya itu adalah 5,5% dan kalau forecast daripada Cryptocraft ini yaitu 5,5%. Dari rumor beberapa hari yang lalu, prediksi mengenai kenaikan suku bunga ini itu tiba-tiba berubah menjadi bullish untuk kripto dan saham ya teman-teman. Karena probabilitas kenaikan suku bunganya itu menjadi sangat kecil sekali, bukan kenaikan suku bunga yang akan terjadi, tetapi probabilitas yang lebih tinggi itu ada pada pos kenaikan suku bunga. Jadi tidak akan ada kenaikan suku bunga sama sekali, 0%, 0 basis point, bertahan di 525 sampai 550. Dengan probabilitas 99% ini di CME Group, jadi sangat besar sekali, sangat yakin investor dan trader mengenai keputusan The Fed nanti malam. Dari investing.com, ini juga 98% yakin kalau akan ada pause. Dan dengan adanya pause ini tentu saja itu bisa memberikan angin segar kepada harga Bitcoin dan saham Bitcoin bisa naik dengan pesat karena adanya berita ini ya teman-teman. Tetapi ada satu hal lagi yang perlu kita waspadai adalah setelah diumumkannya naik atau tidak
suku bunga tersebut, biasanya Jerome Powell akan berbicara mengenai pandangan ekonomi dia ke depannya, apakah inflasi itu sudah turun atau masih tinggi menurut dia, dan rencana dia selanjutnya. Biasanya kalau misalnya dia bilang inflasinya itu sedang tinggi, maka dia akan berpendapat kalau kenaikan suku bunga mungkin masih akan terjadi lagi. Untuk hari ini tidak akan terjadi kenaikan suku bunga, tetapi ke bulan-bulan ke depan kita masih memiliki rencana menaikkannya karena inflasinya masih tinggi. Tetapi kalau misalnya ada ungkapan kalau inflasinya itu sudah turun mencapai levelnya yaitu 2% menurut mereka, maka ini akan sangat bagus sekali untuk beberapa bulan ke depan. Kelihatan juga dari beberapa hari lalu tampaknya investor dan trader itu sudah ada yang tahu bahwa The Fed itu akan melakukan pause. Jadi dari tanggal 12 September ini itu naik terus harga Bitcoin, semacam suatu pergerakan untuk mengantisipasi apa yang akan dilakukan The Fed hari ini. Kemudian kita akan melihat apa yang menjadi dampak kalau misalnya The Fed melakukan pivot. Kata analis ini, beberapa retail itu percaya kalau misalnya The Fed melakukan pivot, maka bisa terjadi crash pada Bitcoin dan saham S&P 500 ya teman-teman. Di mana The Fed ini itu cemas kalau misalnya bisa terjadi resesi. Kenaikan suku bunga yang terlalu tinggi ini itu bisa menyebabkan ekonomi mengalami masa resesi. Dan kita tahu kalau tujuan daripada The Fed itu adalah untuk mencapai tingkat lapangan pekerjaan yang tinggi, jadi orang-orang itu ada pekerjaan dan stabilitas harga. Kalau misalnya terjadi resesi, maka ini akan bertolak belakang dengan apa yang menjadi dua tujuan ini. Kita lihat kalau obligasi 2 tahunan Amerika Serikat ini itu sama titiknya seperti di tahun 2008. Kemudian lanjut, The Fed akan melakukan pivot kalau misalnya ada sesuatu yang rusak ya. Jadi ada sesuatu yang misalnya ada terjadi crash, maka dia akan melakukan pivot. Tetapi bukan berarti kalau The Fed melakukan pivot, maka sesuatu itu akan rusak atau crash. Jadi sebab akibatnya itu tidak bisa diputarbalikkan. Beberapa orang itu cemas kalau misalnya The Fed melakukan pivot seperti mungkin potensi pada hari ini The Fed bisa melakukan pivot dan mulai mengurangi suku bunga, maka ini bisa berakibat pada krisis finansial. Tapi sebelumnya, The Fed itu pernah melakukan pivot tanpa menyebabkan krisis finansial. Jadi bisa ada kasus pivot terjadi, tidak ada krisis finansial, ekonomi berhasil diselamatkan. Contohnya di tahun 2019 ketika The Fed melakukan pemotongan suku bunga tersebut 3 kali sebagai respon terhadap perlambatan di dalam ekonomi global. Pivot ini itu berhasil mencegah adanya resesi. Di tahun 1990-1994, pengurangan suku bunga yang cukup besar, cukup masif, dan S&P 500 itu naik secara parabolik. Dan dari dia sendiri, dia bullish secara time frame besar untuk Bitcoin dan menurut saya S&P 500 juga ya teman-teman. Kita akan lihat untuk efek daripada keputusan The Fed nanti malam kepada harga Bitcoin dan saham untuk beberapa hari, minggu, bulan ke depannya teman-teman. Dan ada sedikit berita mengenai protokol DeFi Balancer yang front end-nya itu, website-nya itu diserang, ada 238.000 kripto dicuri. Nah, ini adalah kasus phishing, jadi front end-nya itu di redirect ke website yang lainnya, sehingga pengguna-pengguna menggunakan website yang salah. Ketika mereka bertransaksi menggunakan website ini, maka wallet mereka itu bisa dihack, sehingga kripto-kripto di dalamnya itu bisa hilang. Jadi teman-teman, untuk sekarang ini jangan menggunakan balancer dulu sampai kondisi sudah mereda ya teman-teman. Ada juga soal kasus Binance SEC yang tampaknya ini tidak selesai-selesai. SEC merequest kepada pengadilan Amerika Serikat untuk mengizinkan inspeksi terhadap Binance US. Di mana SEC percaya kalau Cefu ini yang mengalami rebranding dari Binance Custody itu membantu Binance US untuk memindahkan uang customer Amerika Serikat ke luar negara, di mana ini adalah pelanggaran yang tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian yang sudah mereka buat. Tetapi kata CZ sendiri
Binance US tidak pernah menggunakan SafeU atau Binance Custody. Kamu tidak bisa tiba-tiba mengatakan soal begini ya teman-teman. Ya kita tahu kalau SEC ini secara agresif itu terus menyerang Binance US. Mereka coba terus berbagai cara. Tentu saja menurut saya SEC pasti akan kalah. Karena ada banyak sekali hal yang tampaknya korup dari departemen di Amerika ini. Dan terakhir adalah ada rumor yang ini bisa cukup bullish untuk Bitcoin, yaitu rumor kalau Bitcoin MT Gox untuk pembayarannya kepada para kreditor itu di-delay di tahun 2024. Itu bullish untuk sekarang, berita baik untuk sekarang, tetapi bisa menjadi berita FUD untuk tahun 2024 ya teman-teman. Jadi ini tetap perlu kita waspadai untuk di tahun selanjutnya. Dan ada juga Bitcoin yang hasil sitaan Silk Road yang sekarang berada di custody Amerika Serikat. Amerika Serikat juga berencana untuk menjual Bitcoin. Bitcoin tersebut itu bisa memberikan selling pressure yang nyata kepada harga Bitcoin. Itu juga kita perlu waspadai. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.